أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Alhamdulillah, pada jamaah, Bapak Ibu, pada ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini kita masih dipertemukan kembali di masjid yang dari masjid Allah Ta'ala dalam rangka kita niatkan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah yang agung, yaitu thalabul ilmi syar'i. Semoga apa yang kita usahakan menuju tempat yang mulia ini benar-benar catat sebagai amalan ikhlas, amalan yang kelak kita harapkan menjadi pembela, penghujah atau pembela, dan juga penambah kebaikan amal kita yaumul qiyamah yaumul mizan. Allahumma amin. Melanjutkan dari pembahasan yang sudah kita mulai dari kitab Riyadhus Shalihin, kita ambil faedahnya tulisan Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan juga penjelasannya yang kita ambil dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhu Riyadhus Shalihin. Kali ini kita masuk di hadis yang ke-6 yang temanya adalah yaitu apapun amal soleh yang kita lakukan maka kita harus meniatkan ikhlas lillahi ta'ala, yaitu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapkanlah wajah Allah di semua amal soleh kita. Dan yang dimaksud mengharap wajah Allah adalah ketika kita beramal soleh, meniatkan amal ini bisa mengantarkan kita ke surganya Allah, dan di surga itulah kelak kita semuanya akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan nikmat terbesar bagi penduduk surga. Oleh karena itu, meniatkan wajah Allah adalah meniatkan surganya. Karena di surgalah kelak akan mendapatkan nikmat yang paling besar, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna ladzatan nadhar ila wajhikal karim. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa memandang wajahmu yang indah, yang mulia di hari kiamat. Allahumma amin. Sebelumnya ya, mungkin juga ini musimnya kurang mendukung, namun semoga yang sebagaimana yang kita bahas, selama kita niatnya ikhlas lillahi ta'ala, maka semoga satu langkah, dua langkah menuju tempat menuntut ilmu, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Dengan itu kita mengharapkan dimudahkan jalan-jalan menuju surga dengan jalan menuntut ilmu selama ikhlas niatnya. Demikian juga mungkin di antara saudara kita terhalang untuk hadir, maka sebagaimana hadis yang sudah kita lewati di hadis keempat, bahwasanya inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad, atau illa syarakukum fil ajr. Ya, tidaklah di Madinah beberapa kaum yang tidaklah kalian melewati sebuah jalan, ya, melewati sebuah lembah kecuali mereka bersama kalian. Mereka terhalang oleh udzur, yaitu sakit. Mereka mendapatkan pahala seperti kalian. Yang mungkin bisa jadi saudara kita terhalang saat ini, ya, sehingga tidak bisa hadir di majelis ilmu karena mungkin udzur syar'i. Semoga mereka tetap mendapatkan ya pahala kehadirannya. Namun tentu tidak sama orang yang hadir dengan yang tidak hadir. Demikian juga disyaratkan, yaitu niatnya adalah benar-benar ya sudah berazam. Ya, bukan seperti ungkapan kita mungkin pas hujan, wah beneran libur ini, ya, atau wah enak di rumah. Nah, kalau itu niatnya beda lagi. Tapi kalau niatnya sudah sejak awal ingin hadir,
sudah mempersiapkan, ya kemudian hujan, waduh kayaknya ini nggak mendukung, khawatir nanti ada apa, ya mungkin kendaraannya kurang mendukung dan sebagainya, tapi ada niatan di situ dan ada perasaan gelo. Nah, semoga itu mendapatkan ya pahala, yaitu niatnya, yaitu ajrul amal wa ajrun niyah, karena dia sudah rutin, ya sebagaimana sudah kita bahas, kalau amalan itu rutin maka mendapatkan dua pahala, ajrul niyah wa ajrul amal, pahala niat dan pahala amalannya. Walaupun sekali lagi yang hadir tentu lebih bertambah pahalanya di sisi Allah Ta'ala selama ya ikhlas lillahi ta'ala. Semoga kita semuanya ya diberikan karunia Allah Ta'ala berupa ya pahala-pahala yang kita amalkan lillahi ta'ala. Amin. Adapun yang dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu bagi yang punya kitabnya di hadis ke-6, yaitu kita bacakan an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik ibni Uhaib ibni Abdi Manaf ibni Zahrah ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu. Ini semuanya adalah nama nasab dari sahabat yang mulia, ahadi al-asyarah al-masyhud lahum bil jannah. Sahabat yang mulia, salah satu di antara 10 nama sahabat yang dijamin ya masuk surga. Ya, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, beliau adalah sahabat yang mulia, salah satu ya sahabat yang dijanjikan masuk surga padahal mereka masih hidup. Ini hadis yang mulia, hadis yang banyak faedahnya insyaallah. Ya, kemudian beliau mengatakan radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhum li sahabah ajmain, qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni amma hajjatil wada'. Yaitu telah datang kepadaku Rasulullah mengunjungiku ya ketika tahun Haji Wada. Berarti ini tempatnya di mana ya? Haji Wada. Ya di Mekah. Nah, sedangkan sahabat ya Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah hijrah ke Madinah, termasuk minal muhajirin, termasuk para sahabat yang sudah hijrah. Namun ketika itu bersama rombongan Nabi, yaitu di Haji Wada, dan kebetulan ketika itu beliau sedang sakit. Ya, min waj'in ishtaddabi, yaitu Rasulullah mengunjungiku, ya menjengukku ketika aku sakit parah di Haji Wada. Faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Ya Rasulullah, sungguh telah engkau lihat ya betapa parahnya sakitku ini. Wa ana dzu malin wala yarithuni illa ibnatun. Dan aku ini adalah seorang yang punya banyak harta. Nah, beliau diberikan keluasan harta, banyak hartanya, dan tidak ada yang mewarisiku dari hartaku ini kecuali satu anak perempuan saja, ibnatun li. Jadi beliau waktu itu hanya punya ya satu perempuan, satu anak perempuan. Ya, afatasaddaqu atau dalam riwayat yang fausi bi thulutsai mali, apakah aku boleh menyedekahkan hartaku yang banyak ini sejumlah thulutsai mali, yaitu 2/3. Nah, kalau kita ambil harta utuh, dalam riwayat yang lain disebutkan, apakah aku boleh usi bimali kullah, apakah aku boleh berwasiat. Jadi kalau misalnya ada seorang akan meninggal, nah, maka dia berwasiat, yaitu dengan berikan hartaku ini ya disedekahkan ya semuanya. Ya, ini pertanyaan, boleh atau tidak? Ya, tidak boleh. Nah, makanya di sini Rasul melarang, jangan. Kemudian sulusai mali, bagaimana kalau 2/3? Seluruhnya tadi nggak boleh. 2/3 berarti kan banyak ya. 2/3 boleh? Juga tidak boleh. Kemudian qala la qultu, ya, kemudian Nabi menjawab tidak. Kalau begitu fasyatru ya Rasulullah, kalau begitu separuh, setengahnya. Rasul juga menjawab la, ya jangan. Faqultu fatsulus ya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu sepertiganya. Ya, sepertiganya. Maka Rasul menjawab qala as-sulus, ya sulus sepertiga, was-sulusu katsir, ya, atau dalam riwayat yang lain au kabir. Ya, ini mungkin sebagian kita pernah sering mendengar, yaitu sulus, istilah sulus yaitu sepertiga, dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Maksudnya apa? Orang yang akan meninggal ini menyedekahkan, ya, berwasiat, tolong sedekahkan harta warisanku, boleh berwasiat untuk sedekah, tapi nggak boleh lebih dari sepertiga. Kenapa? Sepertiga itu sudah banyak.
Lalu 2/3 untuk siapa? 2/3 untuk ahli warisnya. Nah, baru di sini dijelaskan innaka in tadhar ya warasataka aghniya khairun min an tadharahum alatan yatakaffafunan nas. Karena jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, cukup, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, terlunta-lunta minta-minta kepada manusia. Yaitu yatakaffafuna, yaitu minta dengan tangannya. Kadang diberi, kadang tidak. Nah, di sini keutamaan jika ya sebagian kita diberikan keluasan harta, maka jangan sampai meninggalkan anak keturunannya, ahli warisnya, kecuali dalam keadaan berkecukupan. Bahkan dari hadis ini nanti akan dijelaskan, kalau ingin menyedekahkan, kurangi, jangan 1/3 lagi, 1/4 atau 1/5 cukup. Karena lebih baik meninggalkan warisannya atau ahli warisnya dalam keadaan kaya, cukup, itu lebih baik. Karena dengan itu ya mereka akan tercukupi, mereka akan sedekah, dan manfaatnya juga akan kembali ke orang yang meninggal, sehingga manfaatnya terus, daripada nanti meninggalkan ya ahli warisnya dalam keadaan miskin, terlunta-lunta, ya kemudian susah dan seterusnya. Ya, maka di sini ada keutamaan, yaitu meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup. Ya, jika memang Allah menghendaki kecukupannya bagi hambanya. Wa innaka lan tunfiqa. Kemudian dijelaskan lagi, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha. Poinnya, syahid inti dari hadis yang panjang ini sesuai pembahasan tentang ikhlas lillahi ta'ala adalah di potongan ini. Sungguhnya engkau tidaklah berinfak dengan sebuah infak yang kau mengharapkan dengan infak itu wajah Allah, kecuali engkau pasti diberikan pahala dengan infak itu. Hatta ma taj'alu fi mur'atik, walaupun apa yang engkau infakkan itu berupa fi mur'atik, apa yang kau suapkan untuk istrimu. Ini keutamaan bagi para suami. Ya, jangan kita pelit-pelit untuk sedekah, infak, nafkah. Walaupun sesuap yang kita berikan ke istri, ke anak, itu sudah berpahala. Apalagi ini bukan suapan lagi, bersuap-suap. Ya, banyak suapan, ya uang, ya nafkah, ya rumah, tempat tinggal, ya pakaian, perhiasan, itu semuanya ya kalau kita mengharapkan wajah Allah pasti mendapatkan pahala di sisinya, dan itu sesuai dengan ya niat kita. Bayangkan kalau hanya sesuap yang kita berikan ke istri itu mendapatkan pahala kalau kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah poinnya. Jadi amal apapun yang ya seseorang melakukan atau berikan, jika itu mengharapkan wajah Allah, maka sedikit saja tetap mendapatkan pahala, dan itu bisa jadi besar di sisi Allah ya sesuai dengan niatannya. Hatta ma taj'alu fi mur'atik, bahkan sampai apa yang kau jadikan di mulut istrimu. Fi itu adalah mulut ya. Kalau kita belajar bahasa Arab ada famun ya, itu termasuk asmaul khamsah. Bagi yang belajar nahwu itu bisa berubah menjadi fu, fi, dan fa. Kalau dia diidhofahkan menjadi asmaul khamsah. Jadi faka, fuka, dan fika. Ya, famra'atika, fumra'atika, wa fimra'atik. Ya, itu sedikit ya dari nahwu. Kemudian lanjutannya, faqultu ya Rasulullah. Kemudian saat Nabi Waqqas mengatakan lagi, ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Apakah aku nanti tertinggal dari sahabat-sahabatku? Ya, maksudnya apakah aku nanti akan meninggal di sini di Mekah, sedangkan para sahabat-sahabat itu mereka hijrah, mereka tetap hijrah, bahkan terus hijrah ke negeri-negeri lain. Ada futuhat, kemenangan Islam, sehingga membuka negara-negara lain yang menjadi negeri Islam. Nah, di sini ada isyarat bahwasanya saat Nabi Waqqas tidak menyukai meninggal di kota Mekah. Kenapa? Inginnya itu kalau sudah hijrah ya sudah, nggak akan kembali ke Mekah. Ini nanti ada penjelasannya. Yaitu setiap yang kita tinggalkan karena Allah, maka kita jangan comeback ya. Kalau sudah tinggalkan karena Allah, sudah, Allah pasti ganti yang lebih baik, jangan kembali. Ya, itu kalau kita kembali berarti kita membatalkan pahala tadi yang sudah kita niatkan lillahi ta'ala. Nanti ada penjelasannya insyaallah. Ya, kemudian qala innaka lan tukhallaf fata'malu 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zaddatta bihi darajatan wa rif'atan. Sungguhnya ya tidaklah engkau, seandainya engkau misalnya wahai saat Nabi Waqqas, engkau tertinggal di sini, wafat di sini, tapi engkau beramal soleh,
yang kau mengharapkan wajah Allah. Nah, di sini ada tambahan, apapun amal soleh yang dikerjakan mengharapkan wajah Allah, pasti di situ akan izdat rif'atan atau bihi rif'atan wa darajatan atau darajatan wa rif'atan. Ya, amal sedikit pun yang kau lakukan wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, meskipun kau misalnya tidak meninggal di Mekah, namun kau melakukan semuanya amal soleh karena Allah, pasti hal itu akan mengangkat derajatmu dan tingkatanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan menambah maqammu, derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala'allaka an tukhallaf. Kemudian Nabi mendoakan, dan ini bagian dari mukjizat Nabi. Nabi mengetahui kekhawatiran Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, tidak ingin saya mati di sini. Saya ingin terus hijrah. Kalau sudah meninggalkan Mekah, maka saya nggak ingin mati di Mekah. Saya ingin ya terus hijrah, melanjutkan, bahkan bisa membuka negeri-negeri yang lain. Dan itulah yang disampaikan Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarru bika aw yudarra bika akhar. Ya, sungguhnya semoga engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, ya engkau akan meninggalkan, namun engkau akan memberikan manfaat kepada kaum yang banyak, dan engkau akan ya merugikan orang-orang kafir yang kau taklukkan. Nanti akan disebutkan ya apa yang terjadi setelah ini. Yaitu beliau ternyata sembuh, bahkan hidup sampai 40 tahun setelah kejadian ini. Nah, dengan tangan beliau, dengan izin Allah, yang membuka negeri di kaum muslimin dan menawan orang-orang kafir, sehingga ini dikatakan engkau memberi manfaat orang yang banyak dan engkau merugikan orang yang banyak, maksudnya merugikan orang-orang kafir. Ya, sehingga mereka kalah, ya mereka tertawan. Ya, dan itulah gambaran Nabi, wahyu mukjizat Nabi yang ditunjukkan dalam hadis ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Nabi mendoakan, Allahumma amri li ashabi hijratahu. Ya Allah, sempurnakanlah hijrah dari para sahabatku. Wala taruddahum ala aqabihim. Ya, jangan kembalikan mereka ke belakang. Maksudnya jangan sampai mereka sesat, jangan sampai mereka murtad. Ya, Nabi meminta untuk melanjutkan atau menyempurnakan hijrah para sahabat, jangan sampai mereka sesat, jangan sampai mereka murtad, atau maknanya jangan sampai mereka kembali lagi ke Mekah. Ya, yang seperti isyarat faedahnya tadi kita sebutkan. Walakin al-ba'is Sa'ad bin Khawlah. Tapi ada seorang sahabat yang malang nasibnya, ba'is. Siapa itu? Sa'ad bin Khawlah. Ya, sahabat ini ternyata meninggal di Mekah padahal sudah hijrah. Nah, disinilah ada kesedihan Nabi. Nabi menginginkan para sahabat kalau sudah hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah, maka meninggalnya juga di luar Mekah. Sebagaimana Nabi SAW, beliau meninggal di Madinah, wafat di Madinah. Ya, walaupun Mekah adalah negeri lahir beliau yang sangat dicintai, namun karena sudah hijrah, ya sudah, ya tidak akan kembali. Ya, yarsalahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah, muttafaqun alaih. Yaitu Rasulullah merasa sedih dengan kematian sahabat satu dari yang namanya Sa'ad bin Khawlah radhiyallahu anhu, yang beliau meninggal di Makkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadis inilah para jamaah dirahmati Allah taala. Sekali lagi hadis ini panjang, tentu banyak faedah yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini. Namun poinnya adalah kalau ingin ngasih tanda, yaitu di sabda Nabi SAW, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujidta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Tidaklah engkau berinfak yang dengan infak itu engkau mengharapkan wajah Allah, ya maka pasti engkau mendapatkan pahala di sisinya, bahkan sampai sesuap lukmah yang kau suapkan kepada ya istrimu, maka itu pasti dapat pahala. Ya, ke anakmu, ke dirimu sendiri. Kalau niatnya mengharapkan wajah Allah, pasti ya menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk hamba tersebut. Demikian juga yang tadi, innaka lan tukhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa saddatta bihi darajatan wa rif'atan. Jadilah engkau beramal wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, mengamalkan suatu amalan yang kau mengharapkan wajah Allah, pasti amalan itu menjadikanmu bertambah kedudukanmu dan derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang kita harapkan ya. Jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun amal soleh, karena bisa jadi yaitu akan menambah derajat kita di sisinya,
yang akan menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan syaratnya ikhlas lillahi taala dan yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Kemudian kita bahas satu persatu sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin secukupnya ya, seperti yang kita bacakan kali ini. Yaitu agar waktunya cukup, ada hal-hal yang mungkin kita skip. Yang pertama, penjelasan beliau rahimahullah. Nah, beliau menjelaskan, ya kita baca yang mulai dari awalnya, yaitu tentang hadis ini. Sebagaimana kita tahu dari riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau termasuk salah satu di antara 10 ya para sahabat yang dijamin surga, padahal beliau masih hidup. Ya, namun jaminan itu tidak ya menyebabkan mereka para sahabat kendor amal solehnya. Ya, itulah benar-benar memang dipersaksikan oleh Allah Ta'ala benar-benar masuk ya surga. Ya, kalau kita urut ini sambil murojaah ya, yaitu khulafa ar-rasyidun 4, yaitu mereka Abu Bakar As-Siddiq, ya kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kelima, ya boleh nggak urut ya, yaitu Thalha bin Ubaidillah, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian ya Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam, kemudian ya Sa'id bin Zaid, ya kemudian satunya lagi siapa ini? Ya nanti kita merujuk. Jadi salah satu di antara para sahabat yang dijamin masuk ya surga ya oleh Rasulullah SAW. Dan ini akidah kita. Tidak boleh kita meyakini apa ya? Tidak boleh kita meyakini siapapun ya masuk surga atau masuk neraka kecuali berdasarkan wahyu. Ya, kecuali berdasarkan wahyu, si fulan ahlul jannah, si fulan ahlun nar. Kalau itu memang qala Allah qala Rasul, kita sami'na wa ata'na. Ya, selebihnya maka kita hanya berharap semoga ya kita doakan ya semoga diberikan hidayah dan seterusnya. Oke. Kemudian disebutkan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan atau menjelaskan bahwasanya min adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'udul marda min ashabihi. Bahwasanya di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu mengunjungi para sahabatnya yang sedang sakit. Yaitu yazuru man yazuru minhum. Yaitu mengunjungi siapa yang pernah mengunjungi beliau. Jadi saling berkunjung. Dan inilah keutamaan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar yaitu memiliki akhlak yang sangat tinggi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya sungguh telah benar adanya suri tauladan pada diri Rasulullah SAW. Walaupun beliau adalah imam, ya pemimpin, tapi bisa mengunjungi rakyatnya. Dan itulah beliau ahsanun nasi khuluqan, manusia yang paling baik akhlaknya, paling lembut hatinya, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya paling mencintai para sahabatnya, umatnya, dan sangat mencintai ya orang-orang beriman. Ya beliau mengunjungi, dan ini faedah buat kita semuanya, yaitu untuk meniru dan mencontoh Nabi SAW, yaitu dengan sering-sering mengunjungi saudara kita yang sakit. Sedikit murojaah ya, hukum mengunjungi atau menjenguk ya atau ziarah orang yang sedang sakit hukumnya apa ya? Hukumnya antara dua ini, sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Ya, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ya dengan dalil-dalil. Tapi kalau kita gabungkan, itu merupakan kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain. Al muslim atau hakul muslim al muslim sittah. Hak muslim atas muslim yang lain itu 6. Ya, salah satunya adalah jika dia sakit, ya jenguklah. Ya, iyadatul marid. Dalam bahasa syar'i itu bukan ziarah sebenarnya, tapi iyadah dari kata ada ya'udu. Ada ya'udu iyadatan. Ya, kalau ziarah itu mungkin sekali, tapi kalau iyadah itu berkali-kali. Ya, kadang kita mencukupkan sekali. Oh, sudah jenguk ya sudah.
Nah, sebenarnya itu iyadah itu berkali-kali karena pahalanya sangat besar. Jadi ada yang mengatakan itu sunnah muakkadah, namun jika digabungkan dengan hadis tadi, ya maka hukumnya menjadi fardu, tapi fardu kifayah. Ini keutamaannya sangat besar. Apa keutamanya? Ini berdasarkan pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, was-shahih annaha wajibun kifai, fa yajibu al-muslimin an ya'udu mardhahum. Yang dalam kitab Syarhul Mumti, beliau setelah menyebutkan khilaf tadi, yang benar adalah wajib kifai, fardu kifayah, wajib bagi semua kaum muslimin untuk menjenguk saudara-saudara mereka yang sedang sakit. Kita murajaah sedikit ya, yaitu dalil-dalil keutamaan menjenguk orang sakit dari hadis riwayat Muslim yang pertama, innal muslima idza ada akhahul muslim lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji. Ini kalau kita tahu hadis ini bukan mengharapkan ada yang sakit, ada yang sakit bukan. Tapi kalau ada yang sakit, ya kita sempatkan menjenguk. Kenapa? Sungguhnya seorang muslim jika menjenguk saudaranya muslim yang lain, maka dia senantiasa dalam khurfatil jannah. Khurfah itu bustan, taman-taman surga yang dengan taman-taman itu dia bisa memetik buah dengan mudahnya. Hatta yarji, sampai dia kembali. Nah, selama kita menjenguk orang sakit itu berarti kita berada di taman-taman yang bisa memetik khurfatul jannah, ai janah, yaitu bisa memetik buah-buahnya dengan sesuka hati kita. Jadi sampai dia kembali. Itu hadis yang pertama. Buah di surga loh ya. Yang buahnya itu ya bukan seperti buah di dunia. Kemudian dalam hadis yang lain, man ada maridhan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannah manzila. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kalau tadi riwayat Muslim, sekarang riwayat Tirmidzi hadisnya hasan. Yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Nabi mengatakan siapapun yang mengunjungi orang yang sedang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, maka akan ada penyeru yang menyeru, ya engkau telah berbuat baik, ya telah baik langkahmu, dan engkau silahkan menempatkan tempat di surga, yang dijamin masuk surga. Maka ini jalan di antara jalan-jalan surga adalah mengunjungi orang sakit atau berkunjung ke saudara kita karena Allah, bukan karena nagih hutang, bukan karena ingin melabrak, bukan ya, tapi karena Allah ingin mendapatkan faedahnya, kesolehannya, nasihatnya, atau rindu cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari hadis Nabi SAW juga, hadisnya riwayat Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Ahadits Shahihah. Qala Nabi SAW, man ada maridun lam yazal yakhudu fil rahmati hatta yajlis. Siapa yang mengunjungi orang sakit, maka dia senantiasa dalam rahmat Allah sampai dia duduk. Fa idza jalasa igtamasa fiha. Ya, dan di sini ada keutamaan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis yang lebih, ya kalau kita lihat hadisnya sangat takjub betapa besarnya keutamaan menjenguk orang sakit. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Ya, tidaklah seorang muslim yang menjenguk muslim yang lain di pagi hari, ya, kecuali akan berselawat kepadanya sab'una alfa malak. Sab'una alf, berapa ini? 70.000 malaikat mendoakannya sampai sore hari. Kalau dia mengunjunginya pagi hari, disolawati oleh malaikat berapa? 70.000 malaikat, ya, sab'una alfa malak yang memberikan solawat kepada dia sampai sore hari. Apa arti solawat malaikat kepada hambanya? Yaitu mendoakannya kebaikan dan memintakan ampunan, ya, untuknya. Ya Allahumma, ya Allahumma fillah, ya Allah ampunilah si fulan. Ya, itu terus didoakan sampai sore harinya. Nah ini 70.000 malaikat mendoakan kita yang menjenguk saudaranya, ya, di pagi hari sampai sore hari. Wa in adahu isyatan atau asyiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Kalau dia jenguknya itu sore hari, maka sama 70.000 malaikat mendoakannya, berselawat kepadanya sampai pagi hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Ya, dan dia mendapatkan, ya,
bustan, taman-taman di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi kharif adalah bustan. Ya, taman taman di antara taman-taman surga. Oleh karena itu, di sini keutamaan yang sangat besar, ya jangan sampai kita meremehkan sekecil apapun amal soleh, apalagi di sini menjenguk orang sakit yang faedahnya sangat besar. Nanti akan disebutkan juga faedah bagi yang menjenguk dan bagi yang dijenguk. Ya, semoga cukup. Kemudian tambahan dikit, yaitu haddul marid alladzi tajibu iyadatuh. Batasan atau kapan dikatakan sakit yang wajib untuk dijenguk. Apa ini? Sakit apa ini? Kesandung? Ya. Atau sakit hati? Ya, perlu dijenguk ini? Mungkin ya, perlu. Korek misalnya, ya. Ngambek, udah dikunjungi aja. Ya bisa jadi ya. Jadi haddul marid itu alladzi yahbisuhu maraduhu an syuhudin nas. Sakit yang menyebabkan dia nggak bisa keluar. Ya, di rumahnya nggak bisa keluar, atau di rumah sakit ngamar gitu ya. Yang nggak bisa beraktivitas, nah itulah perlu dijenguk. Ya, kalau sakit kesandung atau sakit pilek dikit ya, tapi masih bisa keluar, nggak apa-apa, nggak usah dijenguk. Cukup kalau ketemu ya doakan syafaatullah, atau kalau kehilangan mana dia di WA kan bisa nih. Tapi kalau sakit yang dia nggak bisa keluar rumah sehingga orang-orang nggak melihat kemana si fulan, oh ya di rumah dia bed rest misalnya, atau di rumah sakit ngamar ya, bukan ngamar wanita ya, ngamar sakit ya, maka itu batasan dikatakan boleh ya menjenguk atau wajib, bahkan ya, wajib menjenguknya. Ya, idza kana maridan walakinnahu yakhruju wa yashhadun nas fala tajibu iyadatuh. Ya, dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti', Syarah Zadul Mustaqni dari kitab fikih mazhab Hambali. Jadi jika sakitnya itu adalah sakit yang bisa keluar, orang-orang bisa melihat, ya maka tidak wajib menjenguknya. Ya, cukup kita doakan tadi, kalau ketemu tahur insyaallah, syafaqallah, ya dan seterusnya. Ya itu ya. Jadi itu sedikit tentang keutamaan menjenguk orang sakit yang Rasulullah SAW mencontohkannya, memerintahkannya qaulan wa amalan. Beliau memerintahkan, Nabi kita Muhammad SAW, perintah, ucapan beliau, hadis-hadis yang tadi kita baca, dan juga perbuatan beliau mengunjungi orang yang sedang sakit. Kemudian di situ ada pembicaraan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang tadi dikatakan, ya Rasulullah, saya sakit parah ini. Bagaimana? Ya, apakah aku menyedekahkan, mewasiatkan seluruh hartaku? Nah, Nabi mengatakan tadi tidak. Seluruhnya jangan, 2/3 jangan, separuhnya juga jangan. Kalau sepertiga ya Rasulullah, silahkan. Ya, karena dia atau Sa'ad bin Abi Waqqas beliau radhiyallahu anhu meninggalkan satu orang ya anak saja. Ini sedikit murajaahnya. Semoga ini juga memicu kita untuk belajar ilmu faraid. Misalnya nih, ada orang yang meninggal, dia punya harta warisan yang banyak, dia punya satu putri saja. Ahli warisnya satu putri sama istri satu. Nah ini ya, ini karena saya sudah baca, sudah tahu. Ya, ini berapa kira-kira bagian dari putrinya dan istrinya? Ini 1/8 karena ya 1/8 karena sudah punya anak. Ya, kalau dia nggak punya anak 1/4. Ya, kalau misalnya pewaris tunggal nih, suaminya meninggal nggak punya anak darinya, ya maka dia dapat 1/4 lebih banyak. Tapi kalau sudah punya anak, berapapun anaknya dia dapat 1/8. Putrinya dapat? Ya dapat? Ya dapat setengah. Ya dapat setengah harta. Jadi lebih banyak anaknya. Ya, kenapa? Karena ini bagian dari ashabul furud, yaitu ahli waris yang dikenal dengan ashabul furud yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Ada nisfun, ada rubu', ada thumun, ada thuluth, ada sudus, sama thulutsai. Ya, ada 1/3, 1/6, setengah, 1/4, 1/8. Ya, ada thulutsai, yaitu 2/3. Yaitu panjang ya di surat An-Nisa. Monggo nanti belajar. Jadi seandainya ini meninggal, kemudian mendapati ahli warisnya putri satu dan ya istri satu, maka istri dapat 1/8, kemudian putrinya dapat setengah. Kalau misalnya dia punya putri 2, nah maka dapat 2/3 dibagi 2 tadi.
2/3 karena dia bersaudara. Nah ini dapat setengah, dapat banyak. Ya. Sisanya ya mungkin ahli waris yang lain ya, dari ahli-ahli waris yang lain, yang itu ada pembahasan di warathah atau bab warisan. Ini butuh mungkin daurah, mungkin silakan kalau di masjid Bagus Salam ya, bisa mengundang yang ahli, dan banyak itu ya para asat kita, bahkan ada yang sudah membuat buku untuk meringkas ya, itu silakan, atau belajar bersama silakan ya, karena Nabi mengatakan ilmu pertama kali yang dicabut adalah ya ilmu warisan ya. Orang sudah sudahlah, pokoknya dibagi rata, selesai, repot-repot, ribet-ribet, setengah, sepertiga, udahlah bagi rata aja ya. Ini nggak boleh ya, harus ya sesuai dengan hukum waris ya. Kembali ke tadi, jadi bila meninggalkan seorang putri ya, apakah aku boleh menyedekahkan semua hartaku? Jangan. 2/3 jangan, setengah jangan, 1/3 ya Rasulullah, iya. Wathulutsu katsir, atau dalam riwayat yang wathulutsu kabir, 1/3 itu sudah sangat banyak, engkau sedekahkan itu sudah sangat banyak. Maka selebihnya ya untuk ahli warismu ya. Makanya tadi engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan ya miskin, meminta-minta. Nah, kita semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Jika kita memang dilebihkan oleh Allah Ta'ala dari harta, maka ya kita sisakan ya, jangan diwasiatkan untuk sedekah semuanya, tidak, tapi harus disisakan untuk ya ahli warisnya, karena itu tadi meninggalkan mereka dalam keadaan cukup itu lebih baik. Nih, kemudian lanjutannya di sini ada penjelasan dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ya. Kalau sakitnya itu sakit yang dikhawatirkan wafat, meninggal, maka di sini la yajuzu an yatasaddaq bi aktsar min thuluts. Enggak boleh bersedekah lebih dari 1/3. Ya, kenapa? Karena harta itu akan mengikat, ya akan diharapkan oleh ahli warisnya. Ya, adapun jika dia dalam keadaan sehat, ya tidak sakit, maka di sini tidak dikhawatirkan meninggal ya, maka boleh dia sedekah bebas. Kenapa ya? Ya karena masih sehat ya, nanti bisa cari uang lagi, dapat rezeki lagi, boleh. Ya mau 1/3, mau setengah, mau thulutsain, ya semuanya bolehlah, harus. Tapi sakit yang dikhawatirkan meninggal, nanti meninggalkan harta, maka jangan lebih dari ya 1/3. Ya walaupun kesimpulannya kalau untuk wasiat secara umum tidak boleh dari 1/3. Bahkan para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq yaitu mengatakan arda ma radiyallahu li nafsi, yakni al-khumus wa awsa bil khumusi radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq yaitu ridho, saya ridho dengan apa yang Allah ridho untuk dirinya, yaitu dengan 1/5. Aku tidak berwasiat dengan 1/3, namun dengan 1/5 harta. Ya demikian juga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, law anna an-nasa ghaddu min ats-tsuluts ila ar-rubu' li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ats-tsulutsu wa ats-tsulutsu katsir. Seandainya manusia itu menutup pintu atau menutup mata dari 1/3 menuju 1/4, maka itu lebih baik. Kenapa? Ats-tsuluts wa ats-tsulutsu katsir. 1/3 dan 1/3 itu sudah sangat banyak. Yang kesimpulannya yaitu boleh ya, untuk berwasiat menyedekahkan harta warisan, yaitu 1/3. Ya kalau dalam keadaan masih sehat kan bebas nih, misalnya masih sehat walafiat, usahanya masih lancar, maka silakan separuh harta saya infakkan. Ya, seperti kisah Abu Bakar As-Siddiq, bukan separuh tapi seluruhnya. Ya, sahabat Umar bin Khattab cuma separuh, sehingga mulai saat ini nggak bisa aku mengalahkan ya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika sehat walafiat silakan mau sebanyak apapun, namun jangan lupa ada ahli waris di situ yang punya haknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian berikutnya innaka antadzar warasataka aghniya khairun min antadzarahum alatan yatakaffafuna nas. Yang tadi sudah kita sebutkan, sungguhnya wahai engkau Sa'ad bin Abi Waqqas, meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya cukup itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta manusia. Nah itu ya. Kemudian berikutnya faedah ya innaka lan tunfiqa nafaqatan, yang tadi kita sebutkan, tidaklah engkau berinfak
ya yang dengan infak itu mengharapkan wajah Allah kecuali ujirta alaiha, pasti engkau akan diberikan pahala. Ya, walaupun sesuap yang kau berikan untuk istrimu, untuk mulut istrimu, kau suapi, ya itu sudah sedekah. Nah, kita ya sehari berapa suap ini? Ya, kalau kita dijatah misalnya 100, ada yang mungkin lebih dari itu ya. Ada yang mungkin ya untuk sekali belanja berapa gitu. Nah, maka kalau kita niatkan lillahi ta'ala, mengharapkan wajah Allah, ya pasti itu akan ya mendapatkan pahala di sini. Ya, kita ingatkan dengan hadis, jangan sampai kita yaitu pelit-pelitnya untuk sodakoh, terutama sodakoh kepada ya anak istri. Nabi mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi 'ala miskin, dinarun anfaqtahu 'ala ahlik a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu 'ala ahlik. Rawahu Muslim. Yaitu harta yang kau infakkan fi sabilillah, atau untuk budak, atau untuk fakir miskin, ya, atau untuk keluargamu, mana yang lebih besar pahalanya? Yang paling besar adalah untuk keluargamu, untuk anak istrimu, itu yang paling besar pahalanya. Jadi juga kita mungkin sebagian pagi hari itu sudah ngasih nafkah, karena kita berat, ya sudah dikasih, minta lagi, minta ini, minta itu, repot banget ya. Udah belanja sendiri aja. Ini kita lapangkan dada kita nih. Setiap hari itu ada malaikat yang mendoakan. 2 malaikat selalu berdoa, yaitu turun dan mengatakan salah satunya, Allahumma a'ti munfiqa khalafa, wa yaqul akhar Allahumma a'ti mumsika talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak itu gantinya. Wah, ini tiap hari malaikat mendoakan. Orang yang mengeluarkan hartanya ya untuk infak pasti diganti. Doa malaikat ini pasti mustajab. Ya Allah, berikanlah orang yang infak itu ganti, dan berikanlah orang yang menahan hartanya ya kebinasaan, hancur hartanya. Makanya semakin ditahan, semakin habis. Ya, itu hadis riwayat Muslim atau hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu sedikit, sebenarnya ada panjang nih ceritanya, mungkin kita singkat. Yang intinya tadi ada faedah yang ingin kita sebutkan. Tadi kan Sa'ad bin Abi Waqqas seolah tidak suka, ya Rasulullah, apakah aku nanti akan meninggal di sini? Nabi mengatakan tidak. Ya, diceritakan jadi beliau akan hidup 40 tahun setelah kejadian ini, membuka negeri di kaum muslimin, dan bahkan diceritakan sampai putrinya tadi kan cuma satu ya, sampai diceritakan putri beliau, anak-anak beliau bertambah, ya bertambah banyak, yaitu meninggalkan ahli waris yang sangat banyak, belasan ya kalau tidak salah. Ini disebutkan yang intinya hidup Sa'ad bin Abi Waqqas berkah, meninggalkan anak keturunan yang sangat banyak, ya, dan juga memberikan kemudahan bagi kaum muslimin ya dengan memenangkan futuhat, yaitu dengan membuka negeri kaum muslimin. Yang ini di sini ada faedah, jika seseorang sudah meninggalkan sesuatu karena Allah, maka jangan kembali. Ya, ini dicontohkan seperti tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas gak ingin mati meninggal di Mekah. Kenapa? Ini sudah negeri yang aku tinggalkan karena Allah. Kalau kembali, ya batal gitu hijrahnya. Jadi juga kita dicontohkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, seorang yang misalnya nih, dasar ini kotak ya, setan kotak itu, TV ya, tak jual aja ini, ganggu aja. Ya, kemudian dijual karena Allah, kemudian itu kok nganggur, sepi. Gimana? Boleh beli lagi? Boleh beli lagi nih? Gak boleh ya. Kenapa? Sudah dijual hijrah karena Allah. Ya jangan menyesal. Batal tadi karena Allahnya tadi. Jadi juga man taraka syai'an lillah, ya la yarji ilaih. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah jangan kembali. Ya, misalnya di sebuah tempat dia sudah berusaha sebaik mungkin, namun dia menganggap saya harus istikharah nih. Kalau di sini terus nanti gak bisa beribadah, gak bisa menunjang thalabul ilmi, atau bahkan nanti ada banyak fitnah. Sudah, saya tinggal, saya pindah kerja, saya pindah tempat, saya pindah kampung. Ya sudah, kalau dia sudah istikharah mantap, ya kemudian Allah ganti yang lain yang lebih baik, maka jangan berharap-harap, aduh kayaknya harus comeback ini, harus kembali nih. Kayaknya di sana masih membutuhkan saya. Udah tinggalin aja. Kenapa? Sudah Allah ganti yang lebih baik.
Ya, karena dengan kembali itu berarti membatalkan niatnya tadi. Ya, maka pahalanya tadi sudah, misalnya sudah setahun 2 tahun pindah, ya, kok ingin kembali? Ya hapus tadi. Ya, kenapa? Ya, man taraka syai'an lillah itu la yarji fi. Jangan kembali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Kurang lebih mohon maaf. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Ya, yang intinya poinnya adalah tadi sekecil apapun ya ibadah yang kita lakukan, yaitu lillahi ta'ala, mengharapkan wajah Allah, yaitu dengan amalan itu kita mengharapkan mengantarkan kita ke dalam surganya, yang dengan surga itu seorang akan merasakan nikmat yang terbesar, yaitu memandang wajah Allah Ta'ala, maka pasti akan diberikan pahala. Ya, pahala minimal adalah al-hasanatu bi asyri amsalihha, bahkan sampai lebih dari itu 700, bahkan lebih dari itu. Yang minimal satu kebaikan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan lebih, sesuai dengan niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Ada benarnya datangnya dari Allah Ta'ala, ada selainnya saya pribadi. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد